괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soichel Diani Anugrah Putri Umuh dengan NIM SF2406060. Saya dari jurusan S1 Farmasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya pembelahan sel tubuh tumbuhan dari sel akar, sel batang, dan sel daun. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pembelahan sel pada tumbuhan. Pembelahan sel pada tumbuhan adalah proses yang kompleks dan melibatkan beberapa tahap. Berikut adalah proses pembelahan sel pada tumbuhan dari sel akar, sel batang, dan sel daun. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel pada sel akar melalui beberapa tahapan fase. Yang pertama itu fase interfase, yaitu sel akar memasuki fase interfase di mana sel melakukan aktivitas metabolisme normal dan mempersiapkan diri untuk pembelahan. Fase selanjutnya itu fase profase, yang dimana sel akar memasuki fase profase di mana kromosom mulai terkondensasi dan terpisah dari nukleus. Fase selanjutnya itu fase metafase, yaitu sel akar memasuki fase metafase di mana kromosom terkondensasi dan terpisah dari nukleus, kemudian berbaris di tengah sel. Yang keempat, fase anafase, yaitu sel akar memasuki fase anafase di mana kromosom yang berbaris di tengah sel mulai berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Selanjutnya, fase telofase, yaitu sel akar memasuki fase telofase di mana kromosom yang telah berpisah mulai terkondensasi kembali dan membentuk nukleus yang baru. Tahapan proses fase selanjutnya itu sitokinesis, yaitu sel akar memasuki fase sitokinesis di mana sel yang telah membelah mulai terpisah menjadi dua sel yang baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel pada sel batang melalui beberapa tahapan fase juga. Yang pertama itu fase interfase. Fase interfase, sel batang memasuki fase interfase di mana sel melakukan aktivitas metabolisme normal dan mempersiapkan diri untuk pembelahan. Fase selanjutnya itu fase profase, yang dimana sel batang memasuki fase profase di mana kromosom mulai terkondensasi dan terpisah dari nukleus. Proses tahapan selanjutnya itu fase metafase. Sel batang memasuki fase metafase di mana kromosom terkondensasi dan terpisah dari nukleus, kemudian berbaris di tengah sel. Fase selanjutnya itu fase anafase. Sel batang memasuki fase anafase di mana kromosom yang berbaris di tengah sel mulai berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Fase selanjutnya itu fase telofase, yaitu sel batang memasuki fase telofase di mana kromosom yang telah berpisah mulai terkondensasi kembali dan membentuk nukleus yang baru.
Kemudian fase terakhir yaitu fase sitokinesis, yaitu sel bata memasuki fase sitokinesis di mana sel yang telah membelah mulai terpisah menjadi dua sel yang baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel pada sel daun yang terdapat beberapa tahapan fase juga. Yang pertama itu fase interfase. Fase interfase pada sel daun yang dimana sel melakukan aktivitas metabolisme normal dan mempersiapkan diri untuk pembelahan. Selanjutnya fase profase yang dimana sel daun kromosom mulai terkondensasi dan terpisah dari nukleus. Fase selanjutnya itu fase metafase, yaitu sel daun memasuki fase metafase di mana kromosom terkondensasi dan terpisah dari nukleus, kemudian berbaris di tengah sel. Selanjutnya fase anafase, yaitu sel daun memasuki fase anafase di mana kromosom yang berbaris di tengah sel mulai berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Selanjutnya fase telofase, yaitu sel daun memasuki fase telofase di mana kromosom yang telah berpisah mulai terkondensasi kembali dan membentuk nukleus yang baru. Tahapan yang terakhir yaitu fase sitokinesis. Sel daun memasuki fase sitokinesis di mana sel yang telah membelah mulai terpisah menjadi dua sel yang baru. Oke, selanjutnya proses pembelahan sel pada tumbuhan. Proses pembelahan sel pada tumbuhan melibatkan beberapa tahap, yaitu secara mitosis, sitokinesis, dan juga karyokinesis. Mitosis melalui proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induk. Selanjutnya itu sitokinesis, yaitu proses pembagian sitoplasma sel yang menghasilkan dua sel anak yang terpisah. Selanjutnya itu proses karyokinesis, proses pembagian nukleus sel yang menghasilkan dua nukleus anak yang identik dengan nuk. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya pembelahan sel tubuh manusia dan tubuh hewan dari sel kulit dan sel hati. Yang pertama itu pembelahan sel pada manusia. Pembelahan sel pada manusia adalah proses yang kompleks dan melibatkan beberapa tahap. Berikut adalah proses pembelahan sel pada sel kulit dan sel hati. Pembelahan sel pada sel kulit manusia melalui beberapa tahapan fase, yaitu tahapan pertama itu fase interfase, yaitu sel kulit memasuki fase interfase yang dimana sel melakukan aktivitas metabolisme normal dan mempersiapkan diri untuk pembelahan. Selanjutnya, fase profase, yaitu sel kulit memasuki fase profase yang dimana kromosom mulai terkondensasi dan terpisah dari nukleus. Selanjutnya, fase metafase, yaitu sel kulit memasuki fase metafase di mana kromosom terkondensasi dan terpisah dari nukleus, kemudian berbaris di tengah sel. Selanjutnya fase anafase, yaitu sel kulit memasuki fase anafase yang dimana kromosom yang berbaris di tengah sel mulai berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Selanjutnya fase telofase, yaitu sel kulit memasuki fase telofase yang dimana kromosom yang telah berpisah mulai terkondensasi kembali dan membentuk nukleus yang baru. Tahapan fase terakhir yaitu fase sitokinesis, yaitu sel kulit memasuki fase sitokinesis di mana sel yang telah membelah mulai terpisah menjadi dua sel yang baru.
Selanjutnya pembelahan sel pada sel hati melalui beberapa tahapan fase juga, yaitu fase interfase. Yaitu sel hati memasuki fase interfase di mana sel melakukan aktivitas metabolisme normal dan mempersiapkan diri untuk pembelahan. Yang kedua fase profase, yaitu sel hati memasuki fase profase di mana kromosom mulai terkondensasi dan terpisah dari nukleus. Dan selanjutnya itu fase metafase, yaitu sel hati memasuki fase metafase di mana kromosom terkondensasi dan terpisah dari nukleus kemudian berbaris di tengah sel. Fase selanjutnya itu fase anafase, yaitu sel hati memasuki fase anafase di mana kromosom yang berbaris di tengah sel mulai berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Fase selanjutnya itu fase telofase, yaitu sel hati memasuki fase telofase di mana kromosom yang telah berpisah mulai terkondensasi kembali dan membentuk nukleus yang baru. Selanjutnya fase sitokinesis, yaitu sel hati memasuki fase sitokinesis di mana sel yang telah membelah mulai terpisah menjadi dua sel yang baru. Proses pembelahan sel pada manusia melibatkan beberapa tahap, yaitu mitosis, sitokinesis, dan karyokinesis. Proses mitosis melalui proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induk. Proses sitokinesis, proses pembagian sitoplasma sel yang menghasilkan dua sel anak yang terpisah. Dan yang terakhir proses karyokinesis, yaitu proses pembagian nukleus sel yang menghasilkan dua nukleus anak yang identik dan nukleus induk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya pembelahan sel tubuh hewan dari sel kulit dan sel hati. Pembelahan sel pada hewan adalah proses yang kompleks dan melibatkan beberapa tahap. Berikut adalah proses pembelahan sel pada sel kulit dan sel hati hewan melalui beberapa tahapan fase juga. Yang pertama itu fase interfase, kedua fase profase, ketiga fase metafase, yang keempat fase anafase, yang kelima fase telofase, yang keenam fase sitokinesis. Pembelahan sel pada sel hati hewan juga begitu, sama dengan proses tahapan fasenya. Yang pertama juga fase interfase, yang kedua fase profase, ketiga fase metafase, fase anafase, fase telofase, dan yang terakhir fase sitokinesis. Proses pembelahan sel pada hewan melibatkan beberapa tahap, yaitu mitosis, sitokinesis, dan karyokinesis. Mitosis terjadi proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induk. Selanjutnya, sitokinesis, yaitu proses pembagian sitoplasma sel yang menghasilkan dua sel anak yang terpisah. Dan yang terakhir itu proses karyokinesis, yaitu proses pembagian nukleus sel yang menghasilkan dua nukleus anak yang identik dengan nukleus induk. Demikianlah pembahasan dari saya tentang proses terjadinya sel tubuh tumbuhan, tubuh manusia, dan hewan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.